Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasalnya yang kedua, ayat 16 dan ayat yang ke-19. Cukup menarik, kita akan perhatikan apa yang terjadi di ayat ini. Matius pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ayatnya 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Bapak Ibu, ini cerita cukup menarik untuk kita perhatikan. Karena Herodes itu adalah orang yang betul-betul jahat sekali. Dia adalah pribadi yang haus akan kedudukan. Dia menginginkan satu jabatan kepemimpinan, tapi dia lakukan dengan cara-cara yang sangat sadis. Ketika dia mendengar berita dari orang Majus bahwa akan ada lahir, itu yang lahir ini bayi yang akan menjadi raja bagi bangsa Israel, maka Herodes tidak bisa menerimanya. Karena saat itu dia yang sebagai raja. Dan dia betul-betul tidak mau ada saingan. Dia ingin berkuasa di lingkungannya, di mana dia inginkan. Dan pada waktu itu dikatakan bahwa Herodes akhirnya karena diperdaya, ya, maksudnya kan Herodes mintanya orang Majus itu datang kembali sama dia. Terus Herodes maunya orang Majus kasih tahu di mana Tuhan Yesus itu lahir atau ada. Karena memang Herodes itu sedang merencanakan sesuatu yang jahat, ingin membunuh bayi Yesus supaya hanya dia satu-satunya berkuasa pada saat itu. Nah, dan apa yang terjadi? Karena dia merasa orang Majus memperdaya dia, akhirnya dia marah. Dan Bapak Ibu, sangat-sangat sesuatu yang perilaku yang jahat sekali. Dia bunuh seluruh bayi-bayi yang usianya itu sekitar 2 tahun. Bayi yang masih kecil. Ini kalau kita ini dengar, ya, hari-hari ini kalau kita aja mendengar ada seorang anak gitu yang dibunuh oleh orang tuanya karena mungkin ekonomi, atau kita mendengar berita-berita yang begitu sadisnya seorang anak dianiaya hanya karena mungkin orang-orang dewasa ini membutuhkan sesuatu yang dia inginkan secara materi, ya. Anak-anak kecil dibunuh, diambil organnya, dijual belikan. Bapak Ibu. Nah, ini bayangkan Herodes itu melakukan sesuatu yang mungkin saat itu akan menjadi trauma yang tidak bisa dilupakan. Ya, bayi yang berumur, anak-anak yang berumur 2 tahun dibunuh semuanya. Wah, saya juga tidak bisa membayangkannya, saudara, ya. Tapi ini adalah satu kejahatan. Tapi sejarah mencatat bahwa dari sejak Herodes membunuh bayi-bayi itu, ya, Herodes membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun, maka 3 bulan kemudian sejarah mencatat Herodes mati. Saya yakin sekali Tuhan tidak akan pernah tinggal diam pada orang-orang yang jahat. Yang selalu mungkin Herodes itu kan awalnya omongannya manis sekali. Saya akan datang menyembah bayi itu. Ya, kamu kasih tahu saya akan datang. Dia memanipulasi, ya. Dia tutup kejahatannya dengan sebuah kerohanian. Ya, dia berkata dia akan datang menyembah. Tapi ternyata itu sesuatu yang sangat-sangat jahat, Bapak Ibu. Yang Alkitab catat, Herodes bukan menyembah tapi membunuh. Dia melakukan kekejian yang luar biasa. Dan Tuhan tidak tinggal diam. 3 bulan kemudian Herodes
mati. Dan kita akan hari ini melihat, menyimak bagaimana Allah yang kita sembah itu luar biasa menuntun Yusuf dengan Maria, ya, yang betul-betul dipercaya untuk menjagai sebuah keselamatan yang sedang dipersiapkan oleh Allah. Dan Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat ini Tuhan Yesus Allah, ya, Tuhan Yesus selamat, Allah memberikan tuntunan kepada Yusuf, ya, bagaimana Yusuf dia diberikan informasi yang begitu akurat, ya, bahwa Herodes itu sudah mati dan disuruh kembali ke Israel. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Yang pertama, kejahatan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Jika seseorang menganiaya, bahkan melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak manusiawi, maka Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan melakukan sesuatu yang juga akan membuat dunia akan mengakui bahwa hal yang jahat itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Karena Allah sangat membenci sebuah kejahatan. Meskipun kejahatan itu ditutupi dengan segala daya upaya, kekuatan, kemanisan mulut manusia, ya, tetapi Allah tahu kalau itu adalah sebuah kejahatan, Allah tidak akan tinggal diam. Jadi Bapak Ibu, berlindunglah di bawah kaki Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pembela kita, penolong kita yang ajaib. Dan hal yang lain yang kita bisa pelajari dari kisah ini, bagaimana Yusuf dituntun dengan luar biasa oleh pimpinan Tuhan, ya, meskipun hanya melalui mimpi, tapi luar biasa sekali. Yusuf ini diberi iman, diberi kepercayaan, dituntun dengan sedemikian rupa, sehingga benar-benar Yusuf dengan Maria dan bayi Yesus itu ada di dalam satu keadaan yang baik. Bapak Ibu, jika kita ada di dalam rencananya Allah, ya, Yesus ada di muka bumi karena rencana Tuhan. Yusuf dengan Maria dipilih, itu semua rencana Tuhan. Kalau kita ada dalam rencananya Tuhan, maka perlindungan dan pemeliharaan Allah akan selalu nyata bagi kita semua. Bapak Ibu masuki tahun yang baru dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu memiliki cara berpikir yang positif, selalu memiliki iman yang kuat. Apapun yang terjadi, kalau kita ada dalam rencananya Tuhan, maka pemeliharaan dan perlindungan Allah akan nyata bagi kita semua. Amin. Saya berdoa dan saya selalu berharap Bapak Ibu Saudara semua tetap kuat, tetap ada di dalam kondisi yang baik. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, percayalah hidup kita ada di dalam pertanggungjawabannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.